Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, ampunan dan keberkahan ya. Tentunya di sini di formasi pukul 13 sampai nanti mendekati formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita berada di program kajian Ramadan hasil kerjasama bersama dengan Fox Mubalik Muhammadiyah Kota Padang Sidimpuan bersama 105 RFM. Dan pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tema yang sangat istimewa ya, yaitu meraih Lailatul Qadar ya. Sebagaimana kita ketahui, Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang sangat dinantikan oleh setiap muslim yang ingin mendapatkan pahala dan keberkahan yang luar biasa dari Allah SWT. Dan alhamdulillah di sini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Ustazah atau Kakak ya, dengan Kak Zahra Al-Baturi Yahlis ya Kak ya. Gimana kabarnya ini Kak? Alhamdulillah baik. Aduh. Puasanya gimana nih Kak, lancar ini? Lancar. Alhamdulillah. Oke Kak, ini kan tema kita meraih Lailatul Qadar ya Kak ya. Ini kenapa diangkat atau diambil tema ini untuk ditausiahkan di siang hari ini? Bisa dijelaskan Kak? Baik, karena bismillah, karena kita sudah masuk ke 10 akhir Ramadan, Betul Kak. yang mana banyak sekali hadis yang jelaskan bahwa pada 10 akhir itulah kita harus sangat Lailatul Qadar. Jadi saya ini menyemangati para sahabat-sahabat pendengar Boleh. untuk lebih giat lagi dalam beribadah ya 10, khususnya 10 akhir terakhir ini. Oke. Ya, sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan ya Kak ya di siang hari ini. Oke, dan mungkin nanti buat rekan-rekan yang ingin bertanya ya, boleh langsung hubungi kita ke nomor WA kita 0822 9999961. Hanya bisa dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS saja ya. Oke, ini kita mungkin langsung saja nih Kak, kita mulai ya perbincangan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama sebelum saya mulai ya, kasih banyak pada Raw FM dan segenap maaf yang udah silakan saya pada kesempatan kali ini. Sanksi ya bisa dibilang ya Kak. Jadi alhamdulillah hari ini saya akan menyampaikan tema tentang meraih Lailatul Qadar. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidillahu fala mudilla wa man yudlil wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Pertama saya ingin mengulangi lagi yang saya hormati adalah seluruh staf Raw FM, ya semua Raw FM family ya. Betul Kak. Kemudian yang saya hormati dan saya sayangi adalah setia Raw FM yang sekarang pada kesempatan ini sedang bergabung di majelis kita ya Kak. Betul Kak, majelis online. Disebut majelis ya? Betul Kak. Nah jadi sebelum saya menyampaikan materi itu, saya teman-teman pendengar untuk berniat terlebih dahulu. Niatnya apa? Niat karena hari ini yang sampaikan adalah ilmu. Jadi saya pengen teman-teman pendengar untuk berniat ilmu agar kita mendapatkan fadilah berilmu di dalam majelis ini, insyaallah. Dan meraih Lailatul Qadar ya, ngomong-ngomong tentang meraih Lailatul Qadar, kita tuh sudah sangat sering mendengar tentang Lailatul Qadar. Betul Kak. Ya. Tapi apakah kita sudah tahu makna dari Lailatul Qadar itu sendiri? Jadi mungkin agak sedikit kita kupas di sini itu baik tahu apa itu Lailatul Qadar artinya. Tapi Lailatul Qadar itu yang belum tahu agar tahu, dan yang sudah tahu untuk mengingat kembali. Betul Kak. Jadi saya ingin mengupas sedikit tentang Lailatul Qadar. Itu terdiri dari dua kata. Yang pertama Laila dan yang kedua adalah Qadar.
Jadi apa makna Lailah? Makna Lailah itu eh, bahasa Arab ya, Mm-mm. artinya adalah malam. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada malam hari. Ya. Sini kita kalau agak sedikit mengkritisi ya, kenapa malam? Kenapa Kenapa tidak malam? siang? Ya. Kenapa tidak pagi? Tidak. Heeh. Nah, berarti kan ada sesuatu di malam. Betul. Sesuatu di waktu malam. Seperti halnya Mi'rajnya Nabi. Kan? Pada ini malam hari itu adalah suatu waktu yang istimewa alias spesial. Spesial. Buktinya apa? Bukti bahwasanya waktu malam itu spesial diantaranya adalah tadi yang saya sebutkan Mi'rajnya Nabi itu terjadi pada malam. Dan di surat An-Naba itu disebutkan bahwa malam itu adalah waminal laili sebentar. Jadi disebutkan di surat An-Naba itu kalau misalnya kita siang itu adalah ya, dan malam itu adalah pakaian. Ya, Allah alam kurang lebih. Jadi malam itu waktu malam itu terdapat keheningan hati di dalam kebeningan hati, keikhlasan dan dari kesibukan Betul sekali. umumnya kita kalau siang itu panjang nafkah ya kan kita disibukkan dengan perkara gitu. Iya. Adapun malam biasanya kita sudah berada di rumah dan itu lebih cantik. Nah, mungkin salah satu hikmahnya kenapa Lailatul Qadar itu karena ada keistimewaan yang siang nggak ya malam itu kita mungkin lebih intens bisa lebih khusyuk untuk beribadah kepada Allah daripada siang hari. Kemudian ini adalah jadi di dalam part mana lebih baik siang dan malam itu beberapa ulama juga agak sedikit ada perbedaan pendapat. Sama ada yang mengatakan hari lebih. Jadi menurut Imam An-Naisaburi adalah yang mengatakan bahwa malam itu beliau menjelaskannya di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan bahwa malam itu lebih istirahat. Baik itu tentang lailahnya. Lailahnya. Ya itu kita kan ya Lailatul lailahnya itu maknanya itu qadar apa ya itu beberapa ahli tafsir itu memperincikan maksudnya ada beberapa makna qadar pertama ada kemuliaan karena malam itu malam Lailatul Qadar itu Lailatul Qadar itu kan malam ya, Lailatul Qadar itu lebih sebelum bulan. Dan makna yang kedua adalah disebutkan bahwa arti qadar itu adalah apa pada Lailatul Qadar Allah menetapkan sesuatu yang boleh terjadi ke masyarakat luas. Misalnya apa? Allah kan menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul. Dan itu kan ketetapan untuk umatnya Nabi Muhammad. Dan bisa jadi juga pada malam Lailatul Qadar itu ditetapkannya nasib kita selama satu tahun. Ketetapan kita ini akan menjadi orang yang hina atau orang yang tidak menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang kurang beruntung itu ada beberapa ulama yang mengatakan pada malam itu lah ditetapkan. Kita harus berhati-hati sekali ya. Karena itu penentu nasib kita di tahun jadi kita apa namanya banyak dikatakan ada perselisihan antara ulama yang mengatakan penentuan nasib perorangan dan itu ada malam Sya'ban alias di atas Sya'ban. Dia mengatakan pada malam itu ada yang mengatakan pada malam Lailatul Qadar. Yang mana yang pokoknya masing-masing punya dalil. Maka dari itu kita sebagai
umat muslim sudah sepantasnya berjaga-jaga di 2 malam ini agar tadi kita mendapat nasib yang baik. tetap. Itu makna qadar dalam Quran. Dan yang ketiga adalah kadar. Qadar itu bisa diartikan juga kadar dan arti. Jadi kedudukan pada malam itu beda daripada malam-malam biasanya. Dia bisa diartikan juga sempit. Ya, sempit dalam hal apa? Karena dikatakan pada malam itu malaikat, karena dalam malaikat pada bumi. Jadi seakan-akan bumi itu terasa sempit karena banyak malam. Makanya malam itu kita harus rajin doa, karena malaikat lebih banyak berkunjung. Betul Kak ya. Sehingga doa-doa kita berpotensi untuk dikabulkannya lebih tajam lagi kemungkinannya. Kemudian lanjutkan ke sama penganiayaan kepada tadi saya sebutkan menentukan dan At-Tabari menunjukkan ada 2 pendapat utama mengenai penentuan takdir dalam satu. Yang pertama mengaitkan ayat Ad-Dukhan ya, tafsir Ad-Dukhan ayat 4. Di dalam tafsir Jam'ul Bayan itu dijelaskan bahwa Imam At-Tabari menunjukkan 2 pendapat. Pendapat pertama mengaitkan tafsir Ad-Dukhan dengan malam Lailatul Qadar, kayak tadi yang saya sebutkan ya. Jadi kita gimana sih baiknya sebagai manusia yang berharap akan takdir baik, sepantasnya kita pada malam bermunajat, bermunajat, memohon apa sih yang kita pengen di tahun, apa yang kita takutkan di tahun ini, dan semua kita adukan sama Allah dan diseimbangkan dengan amalan. Kita harus selalu. Iya, kalau kata Imam At-Tabari yang tafsir Ad-Dukhan itu pertama menunjukkan bahwa yang dimaksud di dalamnya adalah Lailatul Qadar. Yang kedua yang dimaksud adalah malam Sya'ban. Jadi itu kehati-hatian kita betul-betul perhatikan betul lah 2 malam ini. Ya, kalau menurut saya ya, dan menurut kita yang sangat mementingkan masa depan, siapa sih yang nggak mementingin masa depan? Betul Kak, betul sekali. Jadi 2 malam ini harus jadi perhatian. Oke, Kak, ini kita jeda dulu sebentar ya Kak ya. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen kedua ya. Oke, rekan-rekan, nanti kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM your lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarpun masih bareng dia dan juga narasumber kita ataupun kakak kita ya di siang hari ini. Oke, dengan tema kita ini meraih Lailatul Qadar ya Kak ya. Oke, ini bisa langsung kali Kak dilanjutkan kembali. Selanjutnya, jadi saya ulang lagi ya. Boleh Kak. Jadi di dalam surat Al-Dukhan yang Quran itu disebutkan artinya pada malam itu yang berfokus kepada Allah. Jadi pada malam itu, malam yang dimaksud di situ bisa disebut malam Sya'ban alias. Dan yang kedua yang kedua adalah Al-Quran. Ulang dan benar. Al-Quran kan pada bagaimana firman Allah yang berbunyi Inna anzalnahu fi sungguh pada malam itulah Al-Quran kami
Jadi biar matching sama Al-Quran Sunnah. Kita mau Betul sekali Kak, Masya Allah. Kemudian selanjutnya ada ibadah pada malam sedikit Lailatul Qadri khairum min. Maka bagi orang yang sangat tidak ada keinginan ya, itu sangat rugi, betul. Sangat rugi sekali. Dari 100% adalah keinginan 20% buat memburu Lailatul Qadar. Karena ini kesempatan satu kali dengan setahun. Betul sekali. Bisa kita mau melewatkannya begitu saja ya kan. Sementara kalau kita kali-kalikan ya itu 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun dan 4 bulan kan? Jadi betapa kita sangat beruntung ya kalau ketepatan pada malam kita beribadah dengan sungguh, dengan khusyuk, dengan banyak, nah akan mendapatkan fadilah yang luar biasa. Dan kemuliaan pada lainnya adalah pada malam itu sebagaimana Nazarul Malaik pada malam turun para malaikat dan ruh itu artinya maksudnya ruh sini adalah malaikat itu dengan izin rohnya untuk mengatur semua betapa luar biasanya malam itu sekali Kak ya. Masya Allah. Semoga kita dipertemukan kembali ditolong Allah untuk mendapatkan sekali Kak. pembicaraan boleh nih Kak. Mulai yang terakhir adalah Lailatul Qadar malam Salamun hingga hatta matla'il fajr. Sejahtera di sampai ya sangat tolong Allah buat ketemu malam ini. Betul sekali. Ini lihat juga ini pengen sekali. Dan kemudian amalan setelah kita tahu keutamaannya makin deket nggak sih biar bisa lebih banyak beramal. Betul sekali ya kan? Amalan yang dianjurkan pada malam tersebut itu apa? Yang pertama adalah sholat malam, karena sebagaimana sabda Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mengqama lailatul qadr dan wahid sahabat ufirallahu ma taqaddam." Siapa yang melakukan sholat malam dan pada dengan penuh iman dan berharap pahala saat maka akan diampunkan dosa-dosanya yang Masya Allah. Kita nggak pernah tahu dosa kita itu udah sebanyak apa. Betul sekali. Jangan-jangan dosa kita sama tahu kan lebih banyak. Waduh. Alhamdulillah ya Kak. Dengan satu amalan ini kita bisa Masya Allah. Masya Allah sekali malam ini Kak ya. Nah, ya saya di sini pengen banget gimana teman-teman dan saya sendiri betul kan. Kemudian selain sholat malam itu apa yang dianjurkan kita amalkan gitu kan? Yang kedua adalah iktikaf. Jadi dianjurkan pada malam Lailatul Qadar maksudnya ya untuk karena Rasulullah juga mencontohkannya. Betul. Ya. Jadi kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawir fil ashril awakhir, pada selama 10 hari akhir bulan itu pasti dan setiap tahunnya sampai beliau wafat. Betul. Jadi Nabi aja yang sudah dijamin masuk surga sama Allah itu masih semangat ya untuk mengejar apalagi kita yang tidak ada apa-apanya betul saja tinggal ya. Betul. Nah bagaimana nih kalau misalnya Anda kan orang yang bisa kasihkan, bisa
Mana cara uh, jadi saya baca-baca itu ada yang masuk Madhab Syafi'i mengatakan bahwa minimalnya kita bisa disebut seukuran sebentar, maksudnya sejenak saja. Sejenak ini ukurannya seperti apa itu dijelaskan di dalam kitab Mu'min Taj itu dijelaskan bahwa sesaatnya itu cukup dengan ukuran lebih lama daripada lebih lama sedikit daripada tumainah. Oh ya. Iya, Kak, Jadi tapi jangan lupa untuk kita karena tinggal amal. Iya betul. Jadi misalnya kita lagi sholat zuhur di masjid, misalnya sholat zuhur, setelahnya kita pengen tadarusan. Ya pas masuk masjid itu kita niat agar selama kita ada di sini. Ya. Ya. Jadi kita bisa walaupun kita perempuan ya, kita bisa untuk mendapatkan hadiah amal. Yang pertama niat, yang kedua niat untuk amalan besok. Oh iya Kak. Ya pahala. Aduh. Karena kita harus rakus. Betul Kak, kalau mencari pahala atau kebaikan ini. Harus rakus kan. Apalagi bulan Ramadan, apalagi sepupu akhir Ramadan. Waduh, Masya Allah. Double lagi. Kemudian amalan selain kaf dan qiyamul lail, ada juga kita disarankan karena ada suatu hadis dan Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ketika saya misalnya nih saya ketemu Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca kita doa? Kemudian Rasulullah takulin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah katakan kepada Sayyidah Aisyah untuk mengamalkan doa. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita sudah seharusnya untuk minta ampunan dan doa-doa lain. Karena malam ini malam mustajab ya, malam banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada yang mustahil kalau sudah Allah bilang kun fayakun. Masya Allah. Jadi di sini agak ada di highlight sedikit. Kenapa afuwun? Biasanya kan maghfirah. Kita minta ampun itu misalnya astagfirullahaladzim. Ya kan? Ampunan itu lebih sering kita tuh dengarnya pakai kata maghfirah. Ighfir lana bimana atau astagfirullah. Kenapa di sini Allah afuwun? Apa-apa. Mana artinya ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih, lagi mencintai dan maaf. Jadi ada beberapa orang sebutkan bahwa bedaan maghfirah sama afu ini lebih deep. Afu itu dia apa ya, menghabiskan dosa betul. Tas kalau ada yang mengatakan itu sekedar menutupi dosa kita tapi belum tuntas pengampunannya. Wallahu a'lam. Kita ulang lagi ya biar teman-teman maksudnya. Betul Kak ya. Pertama adalah yang mulai, yang kedua adalah ikhlas, ketiga memperbanyak doa, yang keempat amal soleh. Apapun mau sholat yakin, mau baca tadarus dibanyak, ditartilin lagi. Waduh, Masya Allah. Jadi diperbanyak. Pokoknya hashtagnya kalau malam Lailatul Qadar itu adalah rakus akan pahala. Betul, bukan pahala ya Kak ya. Rakus akan pahala. Masya Allah.
karena kita nggak tahu dosa kita udah sebanyak apa sebenarnya, Betul kak. nggak ada yang tahu. Jadi itulah amalan kita yang sudah saya akan mengajari ya di sini. Mengajak. Saya mengajak Oke kak. ini biar saya juga semangat gitu Hmm. kan. Saya semangat juga gitu. Semangat saya. Kemudian selanjutnya adalah waktu Lailatul Qadar. Ya, ya. Itu semangat. Saya juga pernah sih semangatnya pas malam ganjil doang. Ada yang kalau dia udah misalnya malam 21 dia udah semangat, ada juga istirahat dulu lah. Nah, Selang-seling nanti gitu ya kak ya. gitu. Padahal kan seperti tadi yang disebutkan di hadis Nabi, itu Nabi itu pada 10 akhir Ramadan jauh kemudian ahya menghidupkan malam itu. Jadi presentasi ya, beliau tidur sama amalnya pada malam itu jauh lebih banyak beramal. Nabi kayak sekali kita ingatkan itu seorang nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga, dan kita belum ada jaminannya, harusnya lebih lagi. Nah 10 akhir itu beliau betul-betul membuka malam, sholat, zikir, semua diamalkan. Jadi gak kayak kita yang selang-seling ya. Jadi 10 itu mentok kak ya, ya. selang-seling gak dikurangi, udah 10 mentok. Mulai malam yang betul yang tadinya masih males, saya harap kita bisa sama tetap malam ini kita gaspol ya, gaspol betul biar dapat. Ibaratnya kita kayak apa ya, menghadang ya, menghadang orang lewat lah misalnya. Kalau kita hadangnya agak pergi-pergi gitu, galin ya kan, datang lagi. Misalnya kita mau nunggu orang depan rumah jualan es krim ya kan, yang kita nggak tahu pasti dia itu jam lewatnya jam berapa. Jadi harusnya kita sebagai orang yang pengen makan es krim standby dong, nggak pergi. Betul kak, menanti sampai orangnya datang. Sampai dapat itu es krim, benar. Nah, begitu juga halnya malam Lailatul Qadar. Jadi kita nggak bisa selalu, kita betul-betul harus standby, pasang amalan, pasang semuanya gitu kan, agar harapannya adalah di malam itu kita kena nih amalan kita, ternyata malam itu malam Lailatul Qadar. Misalnya kita nggak tahu ya, karena kadang nih gitu, orang tuh terlalu fokus sama tanda-tanda. Oh katanya malam Lailatul Qadar itu katanya malamnya sejuk gitu, pohon-pohon itu bersujud gitu. Iya, kalau kita bisa menangkap itu dengan mata kita, kalau enggak ya kita terlewat dong kalau kita patokannya itu. Jadi patokannya itu adalah seperti yang dicontohkan tadi saja, 10 akhir Ramadan benar-benar kita khusyukkan untuk menanti yang malam dicegat ya namanya bahasa. Iya, diolat ya. Diolat malam Lailatul Qadar. Jadi yang biasanya ngencengin bukber di akhir 10 Ramadan. Betul kak ya. Ini pengalaman. Gak apa-apa, bukber gak apa-apa, tapi jangan sampai kita pulangnya jadi udah capek sehingga terlewat. Betul kak. Padahal malam itu lebih baik, lebih untuk beramal baik gitu ya kak ya. Sia-sia, takut aja sia-sia. Karena sekali lagi ibaratnya Allah kasih kamu kesempatan sangat besar sekali setahun, sayang untuk terlewat. Betul sekali kak. Kalau terlewat, aduh ya rugi sekali kak. Saya kenapa sangat meng-highlight yang saya yang penentuan takdir, karena kita takut banget kan takdir itu gak baik, takdir itu sesuai harapan kita, tiba-tiba nak usaha sudah ya, usaha kita salah satunya adalah itu pada malam Lailatul Qadar kita jaga betul, kita olah betul itu malam ya kan, harapannya takdir kita baik.
Kak, ini kita jeda lagi ya. Nanti kita kembali lagi di segmen ketiga ya Kak ya. Sekarang nanti kita bacakan kalau ada yang bertanya Kak ya. Oke. Kita jeda dulu dengan satu lagu religi dan kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Lifestyle. Ini pembahasan kita masih panjang lagi Kak ya. Masih panjang lagi Kak. Nanti pasal itu Kak untuk 47 sampai jam 2 Kak kita harus. Iya Kak. Pertanyaannya udah ada ya. Coba kita cek dulu ya. Kayaknya masih ada 3 subjudul. Bisa Kak, bisa. Jadi sekalian apa lah Kak itu kan Kak closing statement kita Iya. sama kesimpulan kita. Ini dia bacakan saya Kak ya, pertanyaannya Kak, nanti biar bisa Kakak jawabkan. Nanti pas tiba-tiba ditanya ngeblank kita. Ada berapa pertanyaan? Cuma satu Kak. Ya. Bagaimana peran anak muda atau generasi muda Kak dalam memanfaatkan momen Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar? Ini dari pendengar kita Kak Tan. Peran anak muda. Bagaimana peran anak muda atau generasi muda dalam memanfaatkan momen Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar? Maksudnya itu apa usahanya? Oh ya Kak, apa usahanya? Kayak apa usahanya? Bagaimana peran dia gitu itu Kak? Bagaimana Peran anak muda bukan memanfaatkan momen. Bagaimana peran anak muda untuk meraih? Memanfaatkan momen Ramadan untuk meraih. Ya udah setahun Kak di sini Ramadan. Setahun Kak. Waktu itu pernah lihat off Kak dari sini selama 2 bulan. Kenapa? Karena pergi ke Jakarta Kak sama orang tua dipanggil abang kan Kak untuk jualan di sana. Baru kan tau kan Kak mama udah tua gitu kan Kak, udah gak nyaman lagi di sana. Maunya pulang aja. Ya emang Orang tua kayak gini. Ya. Tuh Kak. Kalau udah nyaman di kampung. Kita mulai lagi Kak ya. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kata-kata yang kita sudah masuk ke segmen ketiga ini ya Kak ya. Oke, mungkin kita lanjut saja ya Kak ya. Ya. Ini waktu Lailatul Qadar kapan? Sehat meditasi. Aduh.
Dan dari malam-malam yang sulit pun malam ganjilnya lebih diharapkan. Oh, malam ganjil Iya, ya. malam ganjilnya lebih eh, karena ada riwayat dari Sayyidah Aisyah yang carilah malam Lailatul Qadar Oh iya, ada 10 pas banget. Nah, jadi apakah dibenarkan kalau kita itu semangatnya pas malam ganjil? Kurang ya. Kurang ya Kak ya. Jadi kalau kata Buya Yahya, kita kencengin amal di 10 akhir bulan Ramadan, terutama yang malam ganjilnya dipluskan lagi. Dipluskan lagi kan. Tapi semangatnya bukan berarti merosot ya, di selain malam ganjil. Nah, sama-sama dikencengin, tapi begitu malam ganjil lebih up lagi. Betul, Gitu ya. Insya Allah semua kita niat amin. Amin. Oke, jadi saya nggak ngomong doang, semangat juga. Betul Kak, betul. Bismillah ya kita bareng-bareng. Kemudian apa namanya? Apakah malam Lailatul Qadar itu tetap? Misalnya malam 21, malam 21 itu aja. Malam 23, malam 23 aja. Enggak. Ternyata malam Lailatul Qadar itu waktunya berganti. Kebanyakan ulama dalilnya apa? Ada riwayat dari Sayyidina Abu Sa'id. Bahasanya inti hadisnya aja ya. Yaitu pada saat tahun itu lah, pas tahun itu Rasulullah mengatakan bahwa bukan mengatakan sih, pokoknya intinya kalau kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pernah menyaksikan, lebih tepatnya menyaksikan, beliau pernah menyaksikan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21. Kemudian itu dari Sayyidina siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian ada lagi yang meriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Unais. Dia berkata, yang beliau saksikan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 20. Jadi ini menjadi dalil bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak tetap di hari-hari saja. Terserah Allah. Betul Kak ya, betul. Karena kita nggak ada yang tahu, makanya Allah. ada hikmahnya sih. Kalau kita tahu, misalnya itu akan terjadi malam Lailatul Qadar akan terjadi pada tanggal 2. Ya udah, selebihnya kita akan santai dan nggak beramal. Betul sekali Kak ya. Kalau ini kita bisa jaga-jaga, betul. Kalau kita dapat itulah makanya hikmah dari dirahasiakannya malam Lailatul. Karena ada hadis ya dari riwayat Ubadah bin Samit, dia berkata, jadi tadinya Rasulullah itu ada suatu masa Rasulullah itu keluar, dia menyampaikan kepada sahabat waktu malam dan waktu Lailatul Qadar itu kapan. Iya, ketika Nabi keluar, beliau mendapati ada 2 orang dari kaum muslim yang bertengkar. Jadi tadinya Nabi udah sempat mau sampaikan kepada para sahabat bahwasanya ini kan mahal ya, info mahal. Betul Kak. Yang disampaikan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam keberapa? Tapi ketika menyaksikan itu, Nabi nggak jadi, maksudnya menarik kembali, bukan menarik, menghentikan, ya. Tidak jadi memberitahukan kepada para sahabat kapan Nabi. Dia bersabda, yang artinya seperti ini, aku keluar untuk mengabarkan tanggal dan bulan bertengkar. Nah, kemudian berita itu diangkat dari tidak jadi mau disampaikan. Nah, kemudian Rasulullah berkata, semoga ini menjadi kebaikan bagi kalian. Ya, hikmahnya itu tadi. Sebab tidak jadi kita tahu kapan Lailatul Qadar, kita bisa selalu bersiap. Betul Pak. Persiapkan diri supaya dapat itu selamat. Nah, itu ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan. Apakah akan ada terus sampai hari kiamat? Bakal ada terus nggak ini kesempatan yang Lailatul Qadar?
Kalau misalnya cuman sampai di tahun berapa itu kan kita rugi banget dong kalau misalnya nggak dapet gitu. Atau ya pokoknya bisa ada lah pertanyaan seperti kepala kita. Jadi ternyata Lailatul Qadar itu akan ada sampai hari kiamat. Imam An-Nawawi berkata, dan telah sepakat orang yang percaya bahwa Lailatul Qadar akan tetap ada sampai dunia ini berakhir, berdasarkan hadis-hadis sahih yang masyhur. Jadi kita ingatkan lagi hadis dari Sayyidatina Aisyah, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir. Carilah taharrau itu artinya dalam cari. Kita nyari doang. Sungguh-sungguh cari. Artinya dalam mempersiapkan diri selalu. Oke Kak, ini kita bacakan dulu satu pertanyaannya Kak ya. Ada pertanyaan kita dari pendengar setiap kita entah di mana pun berada ya. Ini tanpa nama juga ya Kak ya. Izin bertanya Kak, katanya. Ya. Sangat boleh. Bagaimana peran anak muda Kak atau generasi muda dalam memanfaatkan momen Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar? Dijawab Kak atau gimana? Peran anak muda meraih. Jadi yang pertama pastinya kita harus meningkatkan betul Kak. Yang misalnya pada hari setengah-setengah ya 30% lah bisa dipakai. Mungkin pas Ramadan kita tingkatin jadi satu. Emang kualitas ibadah yang menentukan kita dapat apa enggak. Karena Rasulullah aja 10 ayat itu itikaf loh. Dia nggak di rumah loh. Kan berarti beliau benar-benar getol pengen dapat, gitu pengen. Itu berarti kan menunjukkan bahwa kita emang mau dalam mulia itu. Kalau misalnya maksud kakaknya itu menghidupkan apa ya, menghidupkan mana sih dia dapat amat. Ya misalnya kita bikin lah habis bukber tarawih bareng. Waduh ya Kak, bukan cuma buka bareng doang. Iya, kadang bukber tapi sholatnya enggak, sholat maghribnya ketinggalan karena bukber. Misalnya kita bikin program bukber ya plus, nah bukber plus nih, bukber plus tarawih bareng. Masya Allah. Iya, iktikaf bareng, merayakan bareng. Atau misalnya gimana kita biar bisa biar apa ya bahasa entertain orang lain, juga semangat ya kan. Anak Gen Z ini kan suka menjadi apa ya apa namanya bahasa, suka bikin tren lah. Nah coba bikin trennya yang bagus ya kayak itu tadi plus bareng. Atau dia misalnya yang tadinya live TikTok gabut-gabut ngomong gak jelas, bikin tadarusnya tuh tapi di live kan, dan jadi orang yang lihat tadinya bisa jadi yang lihat tadinya males ngaji baik. Masya Allah ya Kak ya. Betul. Jadi lagi tren nih ngaji gitu, lagi tren ngaji bareng gitu kan, sebuah apa ya apa namanya asbab hasanah gitu. Maksudnya asbab kebaikan buat yang lain, memperbanyak amal sosial. Maksudnya dia bikin program bagi-bagi takjil di lampu merah. Ya, oke banget sih. Oke, buat kakaknya pun dimanapun berada ya Kak, semoga terjawab ya pertanyaan ini. Oke Kak, ini kita sudah masuk ke segmen ketiga kan, mungkin bisa sekalian closing segmennya Kak. Alhamdulillah sudah terasa Pak. 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Pada kesempatan kali ini kita masih kita masih nikmat iman dan Islam sehingga bisa menjalankan dan harapannya yang sangat diharapkan setelah kita berdiskusi panjang ini, semoga ada outputnya yang terhasil dari itu teman-teman yang mendengarkan dan saya
beserta kalian Betul Kak. menjadi lebih semangat lagi Betul, amin Mbak ya. untuk Malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Mungkin banyak salah kata dari saya ataupun salah ucap, salah nama, salah sebut atau apapun itu, saya mohon maaf, saya bertobat kepada Allah dan saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rembau, yang dirahmati Allah ya, tak terasa perbincangan kita mengenai meraih Lailatul Qadar bersama Kak Zahra ya. Telah sampai di penghujung acara. Semoga apapun yang telah disampaikan ataupun sudah diberikan ilmunya ya, semoga bermanfaat dan menambah semangat kita untuk memaksimalkan ibadah di sisa bulan Ramadan ini ya. Khususnya di pada 10 malam terakhir ya Kak ya. Iya betul sekali. Gak terasa banget. Ayo semangat. Ayo dong, Gak ayo lama dong. kok. Oke, dan tak terasa juga program kita di kajian Ramadan akan sudah berakhir ya, tepat di informasi pukul 2 ini. Dan nantikan kembali kajian Ramadan dengan tema-tema dan juga narasumber yang berbeda tentunya. Sekian dari Lia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.